Shalom kasih Kristus, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Mari beberapa saat kita luangkan waktu untuk melekat dalam hadirat Tuhan agar hari ini Tuhan mengalirkan nutrisi rohani yang menghasilkan buah-buah kehidupan bagi dia. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah renungan yang disampaikan lewat firman-Mu agar terus mendewasakan iman percaya kami. Dan hidup kami terus semakin menghasilkan buah-buah yang menyukakan Engkau Tuhan. Dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan pagi ini bertema membuang kesempatan. Lukas 13 ayat 7 sampai dengan 9 demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Kasih Kristus. Dalam perumpamaan ini, pengurus kebun anggur memohon kepada pemilik agar diberi kesempatan untuk pohon ara dibiarkan bertumbuh 1 tahun lagi. Sesungguhnya dalam kita menjalani hidup, kita sering mendapatkan kesempatan. Apakah kita dapat mengambilnya atau membuangnya kesempatan tersebut? Hidup ini memang keras. Untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan sebagai impian dan meraih dengan sukses diperlukan perjuangan. Pencapaian ini mungkin melalui kesempatan demi kesempatan. Karena itu jangan lewatkan kesempatan yang ada, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Apa itu kesempatan? Peluang yang dapat mengubah hidup seseorang. Kesempatan juga adalah waktu, karena ia tidak datang 2 kali. Jika suatu kesempatan diabaikan, maka biasanya akan menyesal di kemudian. Sadar atau tidak, seringkali dalam hidup ini kita melewatkan banyak kesempatan. Apakah itu dalam hal pekerjaan maupun pelayanan? Tuhan selalu membuka kesempatan demi kesempatan. Masalahnya adalah apakah kita melihat kesempatan itu dengan menggunakannya atau tidak. Jika kita melihat kesempatan itu, adakah kita sudah memberi respon positif atau malah menundanya? Seorang pengurus kebun anggur berusaha untuk tidak mau membuang-buang waktu yang ada. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 15 mengatakan, "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Ini menunjukkan tidak selamanya kesempatan ada pada kita. Janganlah kita bebal. Jadilah orang bijaksana dengan menghargai waktu yang masih diberikan kepada kita. Maka dari itu janganlah kita membuang kesempatan. Kasih Kristus, kesempatan ada Pak yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah diberi kesempatan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam menjangkau jiwa-jiwa? Banyak orang berpikir terlalu jauh dan muluk-muluk, yaitu ingin menerima hal-hal yang baik dan besar. Dalam pelayanan mengharapkan mujizat Tuhan, tanda-tanda ajaib supranatural terjadi. Padahal hal-hal kecil di dalam hidup ini pun bisa merupakan kesempatan yang diberikannya bagi kita. Hal-hal kecil pun bisa merupakan mujizat. Tuhan selalu memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Tetapi apakah kita mau menggunakan kesempatan itu atau malah mengatakan berbagai macam dalih seperti, aku bukan pendeta. Itu kan
tugasnya pendeta. Aku masih belum sanggup, masih terlalu muda, kurang paham soal itu, dan lain sebagainya. Jika setiap peluang atau kesempatan kita membuangnya atau kita lewatkan, pada suatu saat kita akan menyesal. Kenapa? Karena kita menyia-nyiakannya. Berkat dan mujizat dari Tuhan selalu hadir dalam banyak kesempatan. Mari kita harus jeli dan merespon semua itu, agar jangan sampai semuanya menjadi sia-sia. Jangan pernah melewatkan atau membuang kesempatan-kesempatan yang telah diberikan Tuhan. Kasih Kristus, kita bawa hidup ini untuk lebih bermakna, dan kita bangun keluarga ilahi yang bahagia. Memiliki pribadi bermakna dan membangun keluarga ilahi adalah kewajiban kita, bukan orang lain. Dan mulailah dari pribadi dan rumah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami banyak telah diberikan kesempatan oleh Engkau, Tuhan, untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja, memberkati, dan memimpin kehidupan kami, Tuhan. Tetapi kami seringkali abai menggunakan kesempatan itu, Tuhan. Kami telah membuang-buang kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan kami mengerti pada saat ini, agar kami tidak membuang kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan buat kesadaran yang Kau berikan lewat renungan hari ini. Tuhan, pimpin kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembali kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita untuk menerima anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat-berkat secara rohani dan berkat secara jasmani, demikian juga berkat secara ekonomi, dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupanmu, sehingga wajah dan sinar kasih Tuhan terus menyertai kehidupanmu sepanjang hari ini. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan sampai Maranatha, gereja Tuhan kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.